Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Yang pertama adalah tahlil Quran. Surga rindu kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi sebuah pedoman hidup manusia, Quran menjadi aslun min usulis syariah. Dari Quran kita menggali begitu banyak hukum-hukum yang kita anut. Dari Quran kita menggali bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Dari Quran kita menggali ribuan histori sejarah Allah ceritakan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Dari Quran Allah memberitahukan kepada kita balasan orang-orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah. Dari Quran pun kita bisa membaca begitu bahagianya orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah mustaqa ila arba'ati nafar talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas kita membaca, Allah membiarkan bacaannya begitu saja. Ternyata bacaan yang kita alunkan ketika kita membaca Al-Quran, dengan ilmu yang kita pakai untuk membaca Al-Quran, baik dalam sudut qiraahnya ataupun tajwidnya, kita baca Al-Quran dengan keridhaan, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah memberikan sebuah balasan. Bikulli hasanatin, dengan satu kebaikan Allah memberikan satu kebaikan kepada satu buah huruf. Bikulli harfin hasanatun, dengan satu huruf satu kebaikan. Tapi di bulan suci Ramadan Allah akan membalas bacaan yang kita baca dalam Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Rasulullah, setiap kebaikan yang kau baca melalui bacaanmu dalam huruf yang berada dalam Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Rasulullah, setiap kebaikan yang kau baca melalui bacaanmu dalam Al-Quran, yang kau lantunkan melalui huruf-huruf Al-Quran, Allah akan balas satu huruf dibalas dengan 10 huruf. Bahkan sampai 700 lipat Allah tambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik ketika itu. Itulah istimewanya ketika Al-Quran kita baca. Karena memang ketika kita membaca Al-Quran itu adalah ajang kita berkomunikasi dengan Allah. Kita ngobrol dengan Allah, kita bicara dengan Allah, keluh kesah kita sampaikan kepada Allah melalui bacaan-bacaan apa yang menjadi sesuatu yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita baca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Lalu kita berpikir, lalu kita cerna, kita masukkan ke dalam hati kita. Di situ kita muncul keimanan kepada Allah. Ternyata ada sebuah tugas dari kita. Kita menjaga diri kita, tugas dari Allah. Menjaga keluarga kita, tugas dari Allah. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun, semuanya mereka adalah tugas kita. Untuk apa? Untuk terjatuh kepada yaitu genggaman api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, surga rindu kepada orang yang membaca Al-Quran. Membaca saja sudah rindu, apalagi ketika itu orang bisa memaknai Al-Quran. Memaknai Al-Quran saja Quran rindu, apalagi ketika itu dia bisa mengamalkan apa yang berada dalam Al-Quran. Surga rindu kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, surga rindu kepada hafizil lisan. Surga rindu kepada orang-orang yang menjaga lisannya. Hafizil lisan. Berapa banyak manusia mulia karena lisan, berapa banyak manusia terhina karena lisan. Lisan ini adalah sesuatu yang Allah berikan sebagai media kita untuk banyak beribadah kepada Allah.
Ketika kita bisa menggunakan lisan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pakai lisan ini untuk membaca Al-Quran. Kita pakai lisan ini untuk mengutarakan sesuatu yang menjadikan kita bersyukur kepada orang lain. Makanya ketika itu Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Allah, Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah perbuatan yang sangat engkau cintai ya Allah? Allah pun menjawab, ya, ada perbuatan yang sangat aku cintai wahai Musa. Apa itu? Sholatkah? Puasakah? Allah menjawab, bukan sholatmu, bukan puasamu semata-mata. Aku cinta kepada perbuatan itu. Kok bisa? Ya, karena sholatmu kau kerjakan itu hanya untukmu. Puasamu kau kerjakan hanya untukmu. Tapi perbuatan yang itu Allah cintai adalah idkhalus surur kepada sesamamu. Kau memberikan kabar gembira dengan kata-kata, dengan senyuman, dengan ucapan. Kau membuat orang lain bahagia, merasa nyaman mereka, bertambah keimanan mereka, bertambah rasa syukur mereka, bersambah rasa tawakal mereka. Dengan lisanmu kau mengajak orang lain semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebuah ungkapan, lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Lisanul hal, ternyata perbuatan afdalu itu lebih utama min lisanil maqal, daripada lisan yang kita tuturkan melalui ucapan. Zaman sekarang, zaman serba terbuka, teknologi semakin hebat. Ketika ucapan kita sampaikan, ternyata media yang kita gunakan bukan sebatas ucapan yang Allah berikan kepada kita melalui mulut kita. Bisa jadi ucapan itu melalui media sosial ataupun teknologi yang lainnya. Kita ucapkan kata-kata kita melalui benda-benda itu. Kita ucapkan kata-kata kita melalui media itu. Sementara ucapan kita di media itu mendekatkan orang lain untuk bermaksiat. Apakah mendekatkan orang lain untuk beribadah? Sama seperti kita menyampaikan kepada orang lain, mengajak untuk beribadah atau mengajak untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Makanya oleh sebab itu, lisanmu